Pernah saudara? Kalau susah lepas. Akan terngiang terus. Itu yang namanya itu yang ditanam di kemaluan. Susuk yang ditanam di kemaluan itu yang berbahaya. Kenapa? Korbannya susah untuk lepas. Karena terngiang-ngiang terus. Seperti orang terkena narkoba. Nah, dan yang ketiga adalah ilmu gaib, mistik, jaran goyang. Yaitu mantra langsung. Itu ada Semar Mesem, ada Jolo Sutro. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah jaran goyang. Karena kalau kena jenis itu adalah mantra langsung. Itu diucapkan ada pada waktu tengah malam dan anginnya harus searah untuk yang dituju korbannya. Dan repotnya kalau angin balik. Gini sendiri. Makanya ada mantra itu gila sendiri. Kenapa? Dia enggak lihat arah angin. Nah, begitu anginnya ke sana, dituju rumahnya di sana. Baru diucapkan mantra itu menyebut nama. Dan semua mistik itu menggunakan hari kelahiran weton. Karena dipercaya di mana orang itu lahir, disitulah ia mati. Atau di mana orang itu lahir, disitulah pengapesannya, hari naas sialnya. Makanya sebelum saya bertobat, tidak boleh ulang tahun. Tidak boleh saya ulang tahun. Nah, setelah tobat baru ulang tahun. Kenapa? Karena itu disebut hari naas, hari sial. Nah, sekali kena jenis mantra jaran goyang ini, itu susah lepas. Kekuatan itu bertahan sampai 15 tahun. Dan kalau tidak ada yang bisa melepaskan 15 tahun itu, gila. Gila udah, pasti gila. Kenapa? Hati nurani tidak mencintai, ini dipaksa terus. Tidak kuat, pasti gila. Makanya ada yang kena gula sampai gila, itu jenis itu. Nah, tetapi yang beredar di masyarakat kebanyakan hanya jenis susuk, jimat pengantara, atau mantra pengantara. Jarang yang langsung itu. Yang langsung itu berbahaya. Nah, biasanya orang cari jalan alternatif yaitu menggunakan dukun lawan dukun. Setan ketemu setan, reoni. Nah, makanya waktu itu saya tanya sama guru saya, bagaimana kalau pengaruhnya dukun lawan dukun, setan lawan setan? Tergantung yang kuat yang mana. Kalau yang kuat dukun si A, maka mantra dukun si A akan menguasai tubuh korban. Dan selama 7 tahun akan jadi orang yang baik. Nah, setelah itu mantra yang ditanam itu akan menjadi bibit mantra. Mengubah karakter manusia 7 kali lipat. Lebih jahat. Kalau dulu kena pelet, akhirnya sekarang melet sendiri. Jadi 7 kali lipat lebih apa? Misalnya dia jahatnya apa? Suka mukul. 7 kali lipat lebih suka mukul. Kok main perempuan? 7 kali lipat lebih suka main perempuan. Nah, kalau udah terlanjur seperti ini, guru saya yang ngomong. Hanya ada satu alternatif. Mantra diulangi lagi tidak mempan. Karena batasnya itu hanya 7, yaitu dibiri. Kenapa dibiri guru? Udah enggak bisa apa-apa. Kenapa enggak pakai mantra lagi? Enggak bisa. Karena batasnya mantra untuk mengendalikan pikiran manusia itu hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun, setelah 7 kali lipat lebih jahat, tidak bisa untuk dipulihkan lagi. Kecuali satu, Tuhan. Tapi kalau guru saya lain, bukan Tuhan dia. Oh, dia ilmu hitam, yaitu. Atau apa? Dibunuh. Karena apa? Tidak bisa diperbaiki. Nah, tapi setelah saya tobat, masih ada yang bisa diperbaiki ya Pak. Kalau bersama Yesus ada kuasa Roh Kudus. Amin. Tapi kalau secara ilmu gaib, kalau udah 7 tahun dikendalikan, dia akan jadi orang baik 7 tahun toh. Setelah itu karakternya akan berubah menjadi 7 kali lipat lebih jahat. Nah, kalau dalam ilmu gaib sudah tidak ada jalan keluar. Karena dia disebut menjadi apa? Setengah setan. Makanya kadang orang berpikir dukun lawan dukun jalan keluar. Betul? Betul? Nah, padahal itu bukan jalan keluar. Malah tambah parah.
Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengenali orang kena guna-guna atau memang dasar bandot? Nah, sekarang saya jelasin. Ada cirinya. Kalau orang kena guna-guna, cirinya yang pertama yaitu apa? 1 lawan 1. Pak, kemarin sama tetangga, setelah itu sama sekretaris saya, setelah itu sama pembantu, itu gimana? Itu bandot. Itu yang bisa ngerubah hanya Tuhan. Jelas? Kalau guna-guna ilmu mistik, itu 1 lawan 1. Jelas? 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 1 lawan apa? 1 lawan 1. Kedua, lupa istri, lupa anak, lupa segalanya. Kalau bandot masih ingat anak. Dia badung tapi masih ingat anak sama orang tuanya. Tapi kok kena guna-guna, dia lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kenapa bisa lupa istri, anak, dan orang tua? Semua bisa lupa. Ini rahasianya. Nah, saya minta Andre ke sini. Nah, saya kaget sekali dia jadi gemuk kayak kodok. Andre. Ya, sini, ini sini. Iya. Ya, berdua. Contoh aja. Tenang aja, untuk apa, Contoh. Nah, saya minta. Nah, sini. Ini kok keren amat. Jadi dukun enggak cocok. Ini. Nah, ini jadi dukunnya aja lah. Nah. Ini bukan ya, kan istri ya? Bukan. Oke. Jadi ini jadi PW gombel. Nah, saya minta untuk contoh A. Bentar. A. Yang cocok. Yang mana ya? Ini aja. Sini. Contoh aja, jangan berpikir sungguh-sungguh. Sini. Contoh. Ingat. Ini contoh aja. Ini misalnya suami istri. Suami istri itu ada namanya ikatan batin. Ada apa, Dara? Ikatan apa? Batin. Ikatan batin ini bukan ilmu gaib atau mistik, tapi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Makanya kalau suami ada musibah atau ada sesuatu, tanpa dikasih tahu, istri bisa terasa. Itu namanya firasat. Ikatan dan ikatan batin ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Apa, saudara? Orang tua dan anak. Anak kita ada musibah, kita bisa terasa. Betul? Nah, ini suami istri misalnya. Nah, ini wewe gombelnya. Yang aku minta untuk ilmu pelet guna-guna. Untuk Atet. Untuk Atet. Mau yang berapa lama? Loh, itu ada tarifnya. Itu ada apa, Dara? 40 hari, 100 hari, 1000, yang paling mahal 15, tergantung order. Karena Aten pengusaha kaya, saya minta yang 1000 hari. Enggak 15 tahun ya. Langsung dukun ini akan baca mantra. Namanya mantra pemutus batin. Apa, saudara? Langsung ikatan batin suami istri diputus. Dan ikatan batin orang tua anak diputus.
dengan mantra pemutus batin. Ini disatukan dengan ini. Ikatan batin dia disatukan. Maka ini akan lihat ini seperti ini. Dan ini, lihat ini seperti ini. Matanya rubah. Maka dia ngelihat ini seperti bidadari. Ngelihat istrinya jelek, jahat, kacau. Matanya dirubah. Karena apa? Ikatan batin. Nah, ikatan batin ini disatukan. Makanya orang yang kena guna-guna pasti lupa istri, anak, keluarga. Dan dia ngelihat anaknya itu orang lain. Bukan lihat anaknya. Matanya dirubah semua. Konsep pikirnya dirubah semua. Satu lawan satu. Terima kasih. Jelas? Jelas? Apa saudara? Satu apa? Lawan satu. Dan yang kedua, lupa istri, anak, dan orang tua. Dan yang ketiga, dia tidak akan mengurusin badannya sendiri. Karena ilmu gaib itu mencengkram hidupnya. Makanya yang kena guna-guna, pekerjaannya pasti kacau semua. Karena apa? Kekuatan mistik itu mencengkram pikirannya. Apa saudara? Apa saudara? Mencengkram pikirannya terus. Dan tidak suka dandan. Beda dengan bandot, pas mau kunjungan. Bandot. Dia agak tidak akan mengurusin dirinya. Kenapa? Kekuatan mistik itu menguasai alam bawah sadarnya. Dan yang keempat, satu lawan satu. Dan yang keempat, istrinya akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Firasat-firasat aneh. Kenapa ada mimpi dan firasat-firasat aneh? Akibat dari pemutusan batin. Jelas? 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 Akan muncul mimpi-mimpi tidak enak tentang suaminya. Mimpi suaminya dibawa perempuan lain. Mimpi suaminya pamitan mau pergi. Intinya mimpinya itu adalah perpisahan semua. Jelas? Jelas? Nah, karena apa? Pengaruh dari ikatan batin yang putus. Mimpi-mimpi aneh. Termasuk orang tuanya pun akan mimpi-mimpi aneh. Dan yang kelima. Nah ini. Untuk mengenali lebih rinci lagi. Malam Jumat. Jam 12 malam. Kalau dia tidur perhatiin. Geragap. Kenapa geragap? Ingat, mantra itu masuk melalui tubuh manusia. Itu jam 12 malam. Parkir di pintu depan. Setan pun ada tempat parkir. Jelas? Jelas? Nah, parkir dulu. Itu parkirnya jam 6 sore. Masuk tubuh manusia jam 12 malam. Nah, pada waktu masuk jam 12 malam itu akan ada reaksi seperti ini. Kenapa? Hati nurani tidak mencintai. Tapi kuasa roh, kuasa jahat menguasai pikirannya untuk mencintai. Dan itu akan terpengaruh dalam kejiwaannya dia. Alam bawah sadar. Jelas? 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 Pak, kalau dia tidak gini-gini, tapi hanya ngomong gini, aduh kerjaan kok banyak banget, itu lain itu. Itu ngigau, kecapean. Tapi yang jelas, kalau sudah terkena yang paling parah, itu nyebut nama.
nama orang yang ngirim. Itu yang udah parah. Jelas? Jelas?